Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Terima kasih. Sudah makan semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, Aini, Adini, Aisyah, Amanda, Arifah, Ayunda, Cinta, Indah, Divya, Aprili, Fadila, Felicia, Fania, Fitri. Nah, sebelum masuk materi kita pada minggu ini, ada yang masih ingat gak materi kita pada minggu lalu? Nah, siapa yang bisa menjelaskan materi kita pada minggu lalu? Materi sebelumnya, peranan setiap dalam kehidupan sehari-hari terbagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang komunikasi, contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Bidang ekonomi, bidang perbankan, contohnya banking dan ATM. Bidang pendidikan, contohnya ada perpustakaan digital. Bidang kesehatan, contohnya ada smart card. Bidang pemerintahan, contohnya yaitu fasilitas layanan publik yang mudah ditemui dan digunakan, dan kegiatan laporan keuangan dan perhitungan pajak satu bisnis. Terima kasih, Anda. Materi kita pada minggu hari ini yaitu tentang keuntungan dan kerugian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita bahas tentang keuntungan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Itu terbagi dari beberapa bidang. Yang pertama itu ada keuntungan TIK di bidang pendidikan. Silahkan dibaca Nurul. Keuntungan di bidang pendidikan ada 41. Memperoleh sumber ilmu pengetahuan dengan mudah. 2. Dapat mengakses informasi hasil penelitian orang lain. 3. Materi pelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. 4. TIK menawarkan perpustakaan digital yang mudah diakses. Terima kasih. Nah, maksudnya memperoleh sumber ilmu dan ilmu pengetahuan dengan mudah. Nah, Anda kan sekarang ini udah punya handphone sendiri-sendiri kan? Nah, kalau mau cari tugas yang memang nggak ada di buku, kita bisa lihat di Google. Nah, terus yang kedua, dapat mengakses informasi hasil penelitian orang lain. Misalnya kayak ibu nih, ibu sedang melakukan penelitian, ibu butuh jurnal dari orang lain, banyak jurnal yang harus dicari. Ibu bisa cari juga sama kayak Anda tadi di Google juga. Nah, materi pelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Bisa menggunakan PowerPoint, bisa juga menggunakan Canva atau lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada TIK menawarkan perpustakaan digital. Kalau di kita itu bisa di Google Scholar, itu banyak tuh. Kalau mau cari jurnal-jurnal atau buku-buku di situ juga banyak. Selanjutnya itu keuntungan TIK dalam bidang bisnis dan usaha. Silahkan Ibu minta bantuannya dibaca. Ya. Keuntungan TIK sangat membantu kelancaran komunikasi dalam bisnis. TIK adalah salah satu perusahaan jasa kurir yang memanfaatkan sistem informasi untuk mengawasi sampai di mana barang yang dikirimkan melalui jaringan internet. Pemanfaatan TIK untuk membuat layanan baru antara lain internet banking, service banking, dan e-commerce. Nah, yang dimaksud dari internet
internet banking itu adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan internet. Nah, keuntungannya itu terbagi menjadi 3. Silakan dibaca yang paling belakang. Keuntungannya, 1. Menghemat waktu karena tidak perlu datang ke bank untuk melaksanakan transaksi. 2. Menghemat biaya karena transportasi menuju ke bank dapat dihilangkan. Yang ketiga, lebih cepat karena tidak perlu menunggu antri yang banyak. Baik, terima kasih Nanda. Nah, kemudian itu ada SMS banking, yang mana adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan SMS. Transaksi yang dapat dilakukan adalah pengecekan saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan. Kemudian ada e-commerce, adalah perdagangan yang dilakukan dengan pemanfaatan internet. Terbagi menjadi 3 keuntungan. Silahkan dibaca yang paling tidak. Keuntungannya, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Perusahaan tidak perlu membuka cabang divisi. Nah, kemudian ada keuntungan TIK dalam bidang pemerintahan. Itu terbagi menjadi 4 keuntungan. Silahkan dibaca yang paling. Keuntungan TIK dalam bidang pemerintahan: 1. Meningkatkan layanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dilayani kapan saja tanpa harus menunggu tertular. 2. Meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi mudah diperoleh. 3. Tersedianya informasi yang mudah diakses masyarakat sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang benar. 4. Meningkatkan transparansi pemerintahan. Yang terakhir ini ada dampak negatif atau kerugian penggunaan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya ada banyak, ibu di sini ngambil 5 dampak aja. Silahkan dibaca yang tuh. Ya kamu nih. Yang lain dari sampingnya. Dampak negatif atau merugikan penggunaan TIK: 1. Mendorong munculnya kejahatan jenis baru. 2. Kemudahan memasukkan nilai-nilai budaya asing yang negatif. 3. Pemudah penyebaran luasan karya-karya pornografi. 4. Mendorong tindakan konsumtif dan memborong dalam masyarakat. 5. Mendorong ketegangan dan kesediaan serta memperluas Nah, selain di sini sebenarnya tuh masih ada banyak lagi. Kalau kita main sosial media atau kita nggak suka sama orang, pasti ada namanya tuh bully, di body shaming lah, pasti banyak kan. Nah, itu sama aja tuh dampak kerugian dari penggunaan TIK. Dia salah menggunakan media sosialnya. Juga banyak sama tuh yang nomor 3, mempermudah penyebarluasan karya-karya pornografi. Itu nggak perlu nggak perlu ditonton atau gimana itu nggak perlu. Tuh maksudnya nilai-nilai budaya asing, kayak di budaya kita tuh kan termasuk mayoritas Islam ya, tapi banyak yang ngikutin budaya asing yang harusnya menutupi aurat itu dengan sempurna, tapi dia percuma dia pakai yang hijab, tapi masih kayak ya gitulah, banyak yang memamerkan sesuatu. Nah, mungkin itu saja materi. Bella, cukup sekian materi Ibu pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya, tapi kalau paham Ibu lanjutkan pertanyaan. Baik, terima kasih. Baiklah, kan itu tadi materi dari semua yang udah kita bahas sama-sama kan. Alangkah baiknya Ibu review sebentar. Nah, silahkan
Ada yang masih ingat tentang keuntungan TIK dalam bidang pendidikan? Silakan yang paling depan. Apa aja? Memperoleh sumber ilmu, pengetahuan dengan mudah. Terus kan ada banyak itu. Apa lagi? TIK menawarkan perpustakaan digital yang mudah diakses. Dan saja. Baik, terima kasih. Nah, kemudian ada ini tentang keuntungan TIK dalam bisnis dan usaha. Silahkan, ada yang masih ingat? Silahkan yang paling pojok. Ya. Keuntungan TIK sangat membantu kelancaran komunikasi dalam bisnis. FedEx adalah salah satu perusahaan jasa kurir yang memanfaatkan sistem informasi untuk mengawasi sampai di mana barang yang dikirimkan melalui bantuan internet. Pemanfaatan TIK untuk membuat layanan baru antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Baik, terima kasih Nanda. Kemudian nih, pertanyaan terakhir dari Ibu. Kita cuma dari Nanda. Ini, nah, keuntungan dari internet banking. Ada yang masih ingat? Silahkan yang paling belakang nih. Iya. Keuntungannya menghemat waktu, menghemat biaya transportasi, dan lebih cepat karena tidak perlu menunggu antrian yang banyak. Baik, terima kasih. Nah, sepertinya Anda semua ini sudah paham dari materi yang Ibu sudah sampaikan. Sepertinya Anda semua sudah paham dari materi yang sudah Ibu review tadi sama teman-temannya. Jadi kita istirahat sebentar, juga enggak, kita main game dulu sebentar. Bisa? Nah, yang pertama itu pagi. Kalau pagi itu tepuk tangan 1 kali. Kalau siang tepuk tangan 2 kali. Kalau malam tepuk tangan setengah. Enggak bunyi. Ya. Iya kan terakhir. Coba ya, kita coba dulu. Pagi. Malam, siang. Malam. Ulang. Ini serius ya. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Malam. Maju ke depan. Berdua aja maju ke depan. Habis. 3 ya. Kita tambah. Kita cari 2 orang lagi. Masih berdiri. Kita cari 2 orang lagi. Tepuk siang. Dorong kok sekali. Siang. Tepuk siang, malam siang. Maju ke depan. Udah cukup kan ini 4 orang. Cukup. Nah, silakan duduk Ananda semua yang nggak maju ke depan. Nah, kita mau kasih hukuman buat teman-teman yang ada di depan. Ibu serahkan hukumannya sama yang ada teman-teman yang lagi duduknya. Silakan. Mau dikasih hukuman apa teman-temannya? Apa? Sambung kata temannya ini. Saya apa? Silakan. Saya Bu. Jangan. Sambung kata aja tadi. Silakan audiensnya. Kasih yang mau dikasih sambungnya. Ya. Silakan. Silakan yang mana ya? Yang ngasih. Kita dimulai dari kanan atau kiri? Kiri.
yang kanan. Silakan dimulai yang dari paling ujung. Jika aku tidur, Maka aku bangun. Masa sesimpel itu? Boleh jadi temannya? Ya, silakan. Selanjutnya, nih yang paling yang ibu-ibu lihat dari tadi pendiam. Nah, silakan. Kalau lagi sakit, silakan kasih pertanyaan ke temannya. Kamu juga. Coba ganti yang berkacamata deh. Maka aku kenyang. Boleh dulu nggak temannya nih? Enggak, Nggak nyambung katanya. Coba yang lain, Yang lain. Selain itu. Boleh? Ini menjawab. Boleh. Jika berpisah adalah jalan yang terbaik. Maka coba setelahnya yang jawab. Jika berpisah adalah jalan yang terbaik. Maka aku akan merusak jalan itu. Habis, ya ampun. Boleh temannya duduk? Silakan. Terus lagi pertanyaannya boleh dari orang. Nah, ya boleh silakan. Siapa nih? Tinggal dua. Nah, boleh. Jika tidak ada kepastian, Maka jangan berharap. Boleh duduk temannya. Nah, silakan duduk. Terakhir nih, mau kasih pertanyaan apa? Silahkan. Tuh. Iya. Ada? Atau enggak? Ini boleh nih. Silahkan. jika aku mengambil bapakmu, Maka aku akan melawan. Boleh temannya duduk? Silakan. Nah, mungkin kita main gamenya berhenti dulu sebentar. Kita lanjut ke pertanyaan yang akan Ibu tanyakan sama Anda. Masih sekilas tentang materi kita hari ini. Tadi sempat Ibu review sama teman-temannya juga. Yang pertama itu pertanyaannya apa keuntungan dari bidang pendidikan? Ada yang bisa jawab? Yang bisa silakan berdiri. Keuntungan TIP di bidang pendidikan yang pertama memperoleh sumber ilmu pengetahuan dengan mudah.
Yang kedua, materi pelajaran dibuat lebih menarik dan edukatif. Yang ketiga, TIK menawarkan perpustakaan digital yang mudah diakses. Terima kasih. Pertanyaan kedua itu, sebutkan 3 dampak negatif dari TIK dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif. Dampak negatif TIK di kehidupan sehari-hari adalah mendorong munculnya kejahatan jenis baru, mempermudah penyebar luasan karya-karya pornografi, mendorong kekejaman dan kesadisan serta memperluas perjudian. Baik, terima kasih Ananda. Yang ketiga itu, apa keuntungan dari internet banking? Kalau nggak salah ada 3 keuntungannya. Ada 3 atau 2? Silakan Ananda. Keuntungan internet banking adalah satu, menghemat waktu karena tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi. Kedua, menghemat biaya karena transportasi menuju ke bank dapat dihilangkan. Ketiga, lebih cepat karena tidak perlu menunggu antrian yang banyak. Terima kasih Nanda. Kemudian ada, sebutkan 3 keuntungan TIK di bidang pemerintahan. Satu, meningkatkan layanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dilayani kapan saja tanpa harus menunggu kantor buka. 2, meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi mudah diperoleh. Yang ketiga, tersedianya informasi yang mudah diakses masyarakat sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang benar. Baik, terima kasih Anda. Terakhir pertanyaan dari Ibu itu di bidang bisnis dan usaha. Sebutkan keuntungannya. Siapa? Sangat membantu kelancaran komunikasi dalam bisnis. Padex adalah salah satu perusahaan jasa kurir yang memanfaatkan sistem informasi untuk mengawasi sampai di mana barang yang dikirim melalui bantuan internet. Baik, terima kasih Ananda semuanya. Jadi untuk materi hari ini sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Kesimpulan pada hari ini adalah yaitu keuntungan TIK dalam kehidupan sehari yang terbagi di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang bisnis dan usaha, bidang pemerintahan, dan masih banyak lainnya. Sedangkan kerugiannya atau dampak negatif dari TIK di kehidupan sehari-hari yaitu mendorong terjadinya banyak kejahatan dunia maya, mempermudah masuknya budaya asing, negatif, pornografis, dan masih banyak lainnya. terima kasih Anda. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pulang, silahkan berdoa terlebih dahulu. Sayyidina Muhammad
Sayyidil insan Muhammad akhir zaman.